wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok X22, mata kuliah elemen struktur baja yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri M. Rizky Darmawan, dan teman saya Muhammad Sulahan Hairi dan Guntur Azari Akbar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian SNI 1729 tentang batang tarik dan batang tekan pada struktur baja. Langsung saja ke slide berikutnya, itu pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu latar belakang. Latar belakang perkembangan pembangunan di Indonesia menuntut penggunaan struktur yang kuat, efisien, dan aman. Baja menjadi salah satu material utama karena memiliki kekuatan tinggi dan kualitas yang terkontrol. Dalam perencanaannya, struktur baja harus mengikuti ketentuan SNI 1729 agar memenuhi syarat kekuatan dan stabilitas. Dua elemen penting dalam struktur baja adalah batang tarik dan batang tekan. Batang tarik dikontrol oleh kekuatan material terhadap leleh dan fraktur, sedangkan batang tekan sangat dipengaruhi oleh risiko tekuk akibat kelangsingan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keduanya sangat penting agar desain struktur baja aman dan sesuai standar. Berikut contoh batang tarik dan batang tekan. Itu batang tarik, jembatan rangka baja. Bagian bawah rangka jembatan saat menerima beban kendaraan akan mengalami gaya tarik. Sedangkan batang tekan yaitu kolom bangunan bertingkat. Kolom baja menahan beban dari lantai di atasnya. Kolom tersebut akan mengalami gaya tekan. Next, untuk slide selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah, yaitu satu, apa pengertian batang tarik dan batang tekan menurut SNI 1729. Yang kedua, bagaimana ketentuan perencanaan batang tarik sesuai SNI 1729. Dan yang ketiga, bagaimana ketentuan perencanaan batang tekan sesuai SNI 1729. Yang nanti ini akan dijawab oleh teman-teman kami. Next, untuk slide selanjutnya itu tujuan. Tujuannya di sini yaitu menjelaskan pengertian dan karakteristik batang tarik dan batang tekan dalam struktur baja berdasarkan SNI 1729. Kedua, memahami ketentuan perencanaan batang tarik yang meliputi kekuatan leleh, fraktur penampang neto, serta pengaruh luas penampang efektif. Yang ketiga yaitu memahami ketentuan perencanaan batang tekan yang mempertimbangkan stabilitas rasio kelangsingan atau KL dikali R dibagi R serta potensi tekuk backing. Yang keempat, mengetahui perbedaan mekanisme kegagalan antara batang tarik dan batang tekan dalam perencanaan struktur baja. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman dalam menerapkan standar SNI 1729 agar desain struktur baja aman, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami yaitu Guntur Azari Akbar. Baiklah, kita lanjutkan ke kajian teori. Lanjutkan ke batang tarik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang batang tarik, yang dimana adalah secara sederhana dalam mendesain batang tarik kita harus memastikan. Baik, kita lanjutkan ke batang tarik. Secara sederhana dalam mendesain batang tarik kita harus memastikan batang tersebut tidak leleh secara keseluruhan dan tidak putus pada bagian sambungannya. Berikut adalah penjelasan secara rincinya. Yang pertama yaitu kondisi batas leleh penampang bruto. Kondisi ini meninjau batang baja pada bagian yang utuh tanpa lubang baut. Tujuannya agar batang tidak mengalami deformasi atau perubahan permanen yang berlebihan. Di mana di sini menggunakan rumus kekuatan nominal yaitu PN sama dengan FY kali AG, kuat rencana LRFD, yaitu PN sama dengan 0,90 kali FY kali AG, di mana Fn di sini adalah kuat tarik nominal, V adalah faktor reduksi kekuatan yaitu bernilai 0,90 untuk leleh, di mana Fy tegangan leleh baja
dan AG luas penampang kotor atau bruto gross area. Dan yang kedua adalah kondisi batas fraktur penampang neto. Kondisi ini meninjau bagian sambungan yang biasa ada lubang baut karena lubang penampang yang berukuran. Akibat lubang bagian ini lebih rentan putus fraktur secara tiba-tiba. Di mana rumus yang digunakan adalah PN sama dengan FU kali AE kuat rencana, di mana PN sama dengan 0,75 kali FU kali AE. P adalah seperti biasa faktor reduksi yang lebih kecil, nilainya 0,75 karena risiko keruntuhan, fraktur yang membahaya atau getas. FU kuat tarik ultimate baja, AE luas menampang neto efektif. Dan yang ketiga ada perhitungan luas neto efektif AE. Tidak semua bagian penampang mungkin efektif menahan beban jika hanya sebagian elemen, misal hanya salah satu kaki siku yang disambung. Di mana rumus yang digunakan yaitu AE sama dengan U kali AN. AN di sini adalah luas penampang neto, luas bruto dikurangi luas lubang baut. U adalah faktor shear lag, faktor pengurang yang bergantung pada geometri sambungan. Dan kesimpulannya untuk batang tarik adalah kekuatan tarik rencana yang digunakan adalah nilai terkecil di antara kedua kondisi di atas. Artinya, struktur dianggap gagal jika salah satu dari batas leleh atau batas fraktur tersebut tercapai. Intisari di sini adalah leleh, batang memanjang tapi belum putus tinjauan seluruh batang. Fraktur adalah batang putus atau sobek di lubang baut tinjauan sambungan. Kita lanjutkan ke batang tekan, di mana pada batang tekan ini adalah ada kuat tekan nominal PN dan kuat rencana VPN. Prinsip dasarnya adalah mengalihkan luas penampang dengan tegangan yang diizinkan sebelum batas tersebut menekuk, di mana ada kekuatan nominal PN sama dengan FIR kali AG, dan ada kuat rencana LRFD VPN sama dengan 0,90 kali FE kali AG. V faktor reduksi kekuatan nilai 0,90, FIR tegangan kritis tekan, AG luas penampang bruto. Dan yang kedua ada menentukan tegangan kritis FR. Nilai FR sangat bergantung pada seberapa langsing batang tersebut dinyatakan dalam risiko kelansingan. Batang tidak terlalu ramping, inelastis digunakan jika batang cukup kaku sehingga kekuatan masih dipengaruhi oleh titik baja FY. Baik, kita langsung ke tegangan tekuk elastis. Dan untuk keterangan komponen kelansingan, E modulus elastisitas baja, K faktor panjang efektif bergantung pada jenis tumpuan, misal jepit atau sendi, L panjang fisik batang, R jari-jari garasi penampang. Inti dari rumus ini adalah yang dijelaskan dalam video, semakin besar nilai KL atau R, semakin panjang atau semakin kecil penampangnya, maka nilai FE akan semakin kecil. Akibatnya kapasitas beban tekan yang bisa dipikul batang tersebut juga akan semakin menurun drastis karena resiko tekuk yang lebih tinggi. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan, dan untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasannya.
Berdasarkan SNI 1729/2020, batang tarik dan batang tekan merupakan elemen utama dalam struktur baja yang menahan gaya aksial. Batang tarik adalah elemen yang menahan gaya tarik sepanjang sumbunya. Kegagalan umumnya terjadi karena leleh pada penampang bruto atau fraktur pada penampang neto akibat adanya lubang sambungan. Perencanaannya relatif lebih sederhana karena tidak mengalami bahaya tekuk sehingga dikontrol oleh kekuatan material (FY dan FU) serta luas penampang efektif. Batang tekan adalah elemen yang menahan gaya tekan aksial. Berbeda dengan batang tarik, batang tekan sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan resiko tekuk. Buckling. Kekuatan batang tekan ditentukan berdasarkan tegangan kritis tekan FGR yang dipengaruhi oleh rasio kelansingan KL atau R. Modulus elastisitas dan tegangan leleh baja. Konsep tekuk ini pertama kali dijelaskan oleh Leonhard Euler. Secara umum batang tarik dikontrol oleh kekuatan penampang sedangkan batang tekan stabilitas dan kelangsungan elemen. Kesimpulannya adalah berdasarkan kajian terhadap SNI 1729/2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, dapat disimpulkan bahwa batang tarik dan batang tekan memiliki karakteristik serta prinsip perencanaan yang berbeda dalam struktur baja. Batang tarik adalah elemen menahan gaya aksial tarik dan desainnya dikontrol oleh kekuatan material terhadap leleh pada penampang bruto serta fraktur pada penampang efektif. Dalam perencanaannya perlu diperhatikan luas penampang neto efektif dan pengaruh sambungan seperti shear leg. Sebaliknya, batang tekan adalah elemen yang menahan gaya aksial tekan dan sangat dipengaruhi oleh stabilitas struktur. Kegagalan batang tekan umumnya terjadi akibat tekuk buckling, baik tekuk lentur, lokal maupun tersional. Oleh karena itu, perencanaan batang tekan ditentukan berdasarkan tegangan kritis tekan FGR yang dipengaruhi oleh rasio kelansingan KLR modulus elastisitas tegangan leleh baja. Dengan demikian, perbedaan utama antara batang tarik dan batang tekan terletak pada kegagalannya. Batang tarik dikontrol oleh kekuatan penampang, sedangkan batang tekan stabilitas dan kelangsingan elemen. Pemahaman yang dapat terhadap kedua elemen ini ialah desain struktur baja aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami X22. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.